Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin amma ba'du. Sungguh hampir-hampir sumpah selapah kita menghujat virus corona. Gara-gara corona, kita ini terpaksa harus sholat Idul Fitri di rumah kita. Ya, sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Inilah pengalaman pertama kita yang mungkin bisa kita jadikan pengalaman yang sangat mengesankan dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, biarkan kami kali ini berterima kasih memuji kamu Corona. Wahai Corona, kamu telah bawa hikmah yang didahului dengan sumpah selapah dari kami ini. Peristiwa langka sepanjang perjalanan spiritual kita ini sebagai umat beragama. Inilah lebaran yang tidak kita dengarkan bunyi beduk bertalu-talu kayak bagaimana biasa dari masjid ke masjid. Takbiran pun terbatas sayup-sayup, kita dengarkan hanya dari 1-2 masjid yang mungkin masjid-masjid itu besoknya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah lapangan atau di masjid secara berjamaah rame-rame sambil mencibir anjuran pemerintah dan sambil mencampakkan fatwa ulama yang menganjurkan kita untuk sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Dalam hati kecil ini kami berbisik, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih aktif sholat jamaah di masjid dan Idul Fitri secara berjamaah itu tidak punya kalkulasi spiritual dan tidak punya penilaian bahwa mereka itu jauh lebih bertakwa, lebih baik dibanding kita ini yang dianggap takut sholat di masjid dan terpaksa sholat di rumah. Kita tidak takut sholat di masjid, wong itu rumah Allah kok. Allah yang menciptakan corona ini. Tapi ini kita lakukan semata-mata untuk taat kita kepada ulil amri dan menunjukkan kepatuhan kita pada para ulama yang menganjurkan kita untuk sementara waktu sholat di rumah masing-masing sambil nunggu meredanya virus corona. Terima kasih wahai corona, hikmah kehadiranmu selain ada sisi yang menyengsarakan dan menjengkelkan juga telah mengedukasi kita ini. Kita ini yang seumur-umur belum pernah bertindak menjadi imam, terpaksa kali ini kita terpaksa harus bisa menjadi imam bagi istri dan anak-anak kita. Dulu tidak pernah sekalipun kita punya kebutuhan untuk belajar membaca surat-surat pendek. Karena itu kita harus belajar itu karena kita akan menjadi imam. Dulu kita hanya mengandalkan bacaan imam di masjid-masjid itu. Karena apa? Kita berpikir hanya menjadi makmum. Ngapain kita belajar membaca Al-Quran dengan bagus dan cukup fasih? Kali ini kita berbeda. Dekat virus corona, terpaksa kita punya pengalaman beridul fitri di rumah kita masing-masing. Kita akan punya pengalaman menjadi imam dan menjadi khotib di rumah kita masing-masing. Gak usah ragu-ragu, gak usah kebingungan, karena kita sholat Idul Fitri hanya di rumah kita sendiri, di depan istri dan anak-anak kita. Kita bisa bagi tugas, siapa yang jadi imam, siapa yang mengumandangkan takbiran, dan siapa yang menjadi khotib. Kalau dulu yang jadi imam dan khotib itu hanya beberapa orang, sejumlah masjid dan sejumlah lapangan yang melaksanakan Idul Fitri, kali ini tidak semacam itu, banyak sekali. Setiap bapak-bapak punya pengalaman yang sama untuk jadi imam dan menjadi khotib. Kita nikmati saja, yang penting kita bisa melaksanakan dan sesuai dengan rukun-rukunnya. Gampang kok. Pertama membaca tahmid, memuji Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, disertai bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan wasiat mengajak takwa kepada yang hadir dan dipungkasi dan membaca 1-2 ayat Al-Quran. Ini khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua, selain membaca bacaan-bacaan khutbah yang pertama, juga ditambahkan dengan doa-doa, terutama doa minta ampun pada kaum mukminin yang telah mendahului kita. Mudah bukan? Ibu-ibu dan anak-anak perempuan mungkin ditugasi menggelar kain sorban atau mengedarkan kaleng. Bolak-bolaknya itu ada kotak infak kayak di masjid-masjid itu. Nanti kalau ada uangnya yang terkumpul bisa untuk jajan rame-rame. Indah bukan? Ayo kita nikmati saja pengalaman ini, sungguh mengesankan dan pengalaman langka untuk yang pertama kali dan mudah-mudahan untuk yang terakhir kali. Kita tidak ingin tahun depan kita masih harus tarawih dan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Semoga Allah memberkahi kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.